Talim kita hari ini memasuki perkara taubat dan inabah. Judul baru sajalah, tidak menarian kapatang. Ya. Tapi masih meneruskan yang kemarin. Al-aliyaju an-nafsi wal adwiyatu li amradil qalbid. Psikoterapi dan obat penyakit hati. Ya. Insya Allah ini ajaran Islam bab 1 ya, karena banyaknya ini sudah masuk ke langsung inabah atau obat inabah itu bersatu. Jadi, langsung aja kita bahas ke risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya, kalau mau catat silakan catat. Agak banyak ke pemahaman ya, belum ke amalan. Tapi ada beberapa amalan yang mesti kita kuatkan dari amalan-amalan sebelumnya terkait ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita syahadat kembali, kita kuatkan keislaman kita, sholawat umi tentunya kita tujukan sebagai syafaat, istighfar tentunya kita tujukan kepada Allah, doa makrifat. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadiniya sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina wa khususan Nabaruyah Nur Muhammad, khususon Nabi Muhammad Nabi Yunaga
Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatil rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyihna 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa bujan bi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb atta adnan majlisi ta'limi ada anina silnas aladina majalu masjunil fil fujuri wa idha qatarabu min hadal majlisi lakinahum majulu yasbuna awam murhaka. Allahumma anaka mustasron la yasuni illa an adkaruhum ida nashaladu. Allahumma ana fakirun faqat ada tariqati fika la haula wala quwata illa safaratan waj'ali wajirom min ali. Kita doakan semuanya. Qadilah kita, guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradahnya, rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang bermajlis taklim, berthalibul ilmi di tempat ini. Hari ini Al-Fakir mencoba kita bahas kaji terkait masalah inabah ya. Al-aliyaju an-nafsiyu wal adiwatu li amradil qalbin atau psikoterapi dan obat penyakit hati. Bab 1 dulu karena banyaknya yang mesti kita bahas ya. Ini pun mungkin 2 video, mudah-mudahan bisa 1. Amma ba'du, langsung kita ke tajuk risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Akhir-akhir ini proyek modernitas yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang gencar-gencarnya ya. Oleh sebagian ilmuwan, terutama ulama, ini dinyatakan gagal dan hanya melahirkan manusia yang roboti tanpa jiwa. Ini yang perlu kita renungkan. Disinilah perlunya pembangunan secara kejiwaan dan sehat. Ya. Manusia yang tidak memiliki kepekaan rasa mulai ada. Ya. Manusia yang kehilangan makna atau manusia yang kosong. The hollow man. Nol dalam jiwa ya.
manusia modern adalah manusia yang dengan kesadaran sendiri membakar tangan mereka di dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Itibarnya begitu, tanpa disadari. Mereka itu manusia-manusia yang telah mengesampingkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa sebab? Karena segala persoalan hidup diperoleh dan dapat diatasi hanya berpedoman dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya, mulai banyak. Jadi mulai dikesampingkan ya. Ilmu, pengetahuan, teknologi bagus. Makin tinggi jiwa kita pun harus makin bagus. Spiritual kita pun harus mesti tinggi. Jadi ilmu, pengetahuan, epistemologi, teknologi tidak saja gagal dalam menyelesaikan seluruh persoalan hidup. Kalau itu aja gagal. Persoalan hidup manusia ini malah sebaliknya, kalau kita mau merenung, di sini pentingnya kita berthalabul ilmi dalam konsep Islami. Ya. Sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat justru menambah problema-problema baru kan. Ya. Di kehidupan manusia dalam bentuk hilangnya pegangan moral dan orientasi makna hidup. Capaian-capaian itu luar biasa cepatnya telah diperoleh manusia berupa penemuan-penemuan canggih, ya, fasilitas yang begitu luar biasa cepatnya, ternyata tidak menjadikan manusia itu bahagia. Ya. Ini bukan kaji pesimis ya. Tetap saja merasakan ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita kan. Nah, penyakit rohani yang dialami manusia inilah yang disebut kehampaan spiritual. Hampa spiritual. Hampir merata. Orientasi hidup manusia yang sangat materialistik membuat pengabaian nilai-nilai spiritual yang sebenarnya loh. Itu dibutuhkan. Nah, manusia akhirnya mengalami keterasingan jiwa atau mengalami, bahasa kerennya gini deh, aliensi diri, self alienation. Ya kan? Nah, salah satu fenomena yang sangat terang, jelas berkenaan dengan hal ini di kondisi sekarang adalah fakta ya, bahwa era modern, milenial kata ibu zamannya sebelumnya, telah menimbulkan pada diri masuk muslim maupun umat yang lain kecemasan, keterasingan, kekerasan, egoisme, depresi, dan kegelisahan. Sepakat, mungkin naik. Sebab kegelisahan itu kalau dalam kajian teori Islami di tasawuf ini kan bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam, masuk ke terapi tasawuf 4 macam. Kondisi kodrat zaman sekarang 4 macam. Pertama, karena takut kehilangan apa yang dimiliki, jujur. Betul. Banyak orang kan apa yang dimiliki takut kehilangan. Nah, timbul masalah tuh. Kedua, apa lagi? Timbulnya rasa khawatir terhadap masa depan. Betul. Buktinya ada yang pengen kerja nggak dapat datang lagi kan Pak. Ayo, jangan bohong. Yang tidak disukai, ujungnya hati-hati nih, trauma akibat imajinasi masa depan. Banyak tidak disadari antum semua yang lulus S1 ini trauma masa depan. Itu mulai timbul yang kecil. Ya. Nah, kalau tidak diatasi dengan konteks terapi tasawuf dengan amalan torekot, ambles antum.
Disinilah perlunya kita pahami, ya. Ketiga, rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak mampu memenuhi harapan dan kepuasan, betul? Depresi itu, stres. Keempat, banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Diawali dari sedikit. Dosanya sepele. Semua itu timbul penyakit dari konsep kejiwaan. Makanya disebut tadi, keempat itu timbulnya kecemasan, keterasingan, kekerasan, egoisme, depresi, kegelisahan. Kok jadi belajar ilmu jiwa nih? Memang Islam ngajarin itu kok. Kita harus tahu apa sebabnya. Ya. Jadi problem-problem kejiwaan yang dialami masyarakat modern sekarang ini, yang katanya modern, ini bukan saja berakibat pada munculnya berbagai penyakit mental aja loh. Moral, sosial, bahkan menjadi salah satu faktor pendorong timbulnya gangguan kesehatan secara fisiologis, fisik. Setuju? Kita nggak tahu nih. Tahu-tahu asam lambung, asam urat, iya kan? Padahal datangnya dari tadi. Nah ini yang harus kita tahu usulnya. Ya. Nanti tahu-tahu kita ngobatinya salah nih. Nah itu kan. Padahal itu konsepnya kejiwaan dulu. Nah, tuh. Fisiologis manusia. Ujungnya apa? Yang berujung pada penyakit fisik. Jadi penyakit fisik itu kebanyakan zaman sekarang itu tersebab fisiologis kemanusiaan. Seperti jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol, stroke, asam urat, liver, ujung tertingginya. Itu kan sumbernya di sana. Jadi di dalam Al-Quran kita kembali ke yang paling keren cara ngatasinya. Udah diprediksi loh. Iya. Dijelaskan bahwa faktor sakitnya mental, itu kan mental. Kita nggak sadar loh. Hampir 80% kehidupan sekarang itu sakitnya mental. Bukan gila nih ya. Yang kalau gila itu gampang diobati kalau dia. Tapi kalau yang nggak sadar penyakit mentalnya itu sulit. Karena dia merasa sehat. Jadi di Al-Quran dijelaskan faktor sakitnya mental melalui pencitraan hati yang digambarkan dengan penyakit kolbu. Itu Quran kan? Dari tengah. Pola pikir, fisik. Ya, runut gitu. Masih banyak yang antum prihatin nih umat Islam di kehidupan sekarang yang mengabaikan kesehatan mental. Kalau antum jadi psikotes, anak UIN yang banyak main game gak antum lulusin. Psikotesnya ke situ, itu kebaca. Jadi sebenarnya ajaran agama Islam pun memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan pikiran. Sejahterakan pikiran, jiwa, itu diajarkan untuk umat kita. Cuman kita nggak nangkep solusinya dari Quran. Ya. Kan sandarannya ke situ. Allah berfirman, satu, penyakit mental secara konsep inabah dalam konsep terapi tasawuf. Satu. Ini bener ini, silakan diuji. Kalau antum pakai tesis ini, profesor antum. Satu. Al-Anbiya ayat 90 dibaca, jerokan materi. 9 materi, kosong jero. Nah tuh, baca. Kanan kiri ada, Qurannya ada banyak. Kita akan menarik dalil dari Quran dalam konsep penyakit-penyakit kejiwaan yang ada sekarang ini termasuk apa? Waspadna.
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Maka kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Satu, tolong dicatat, mengobati mental ini parah itu ayatnya. Jadi kalau mental kita drop, depresi, stres, galau, ya, moral pertama ayatnya itu. Moral kan, bulan-bulan baca, itu tidak ada. Ini namanya inabah. Inabah. Saat inabah belum runutkan secara runut sebenarnya. Karena Pak Ustaz kita datang ya. Oh iya. Jadi runut pertama mandi, jenabat, tobat, adabnya apa? Sudah itu wudunya gimana, sholat tobatnya gimana? Itu mesti tercatat. Kemudian apa yang mesti setelah lakukan itu zikir nabi isbat, zikir tahala. Setelah itu melakukan muraqabah. Ya, muraqabah pertama untuk jenis penyakit yang sifatnya cemas, gelisah, galau terkait permintaan yang paling berat biasanya adalah permintaan yang dianggap mandul. Betul kan mandul itu berat gitu. Kalau medis nggak lakukan mandul maksudnya. Kata Allah gimana? Bisa kan? Dikabulkan doanya kan? Dapat ya iya. Iya kan? Nah, jadi ayat ini menjelaskan dulu ya, supaya kita mengamalkannya jelas. Ini terkait kehendak yang paling susah. Ini bukan untuk perempuan aja, laki-laki juga. Menjelaskan bahwa Allah memperkenankan doa Nabi Zakaria itu mengaruniakan kepadanya seorang putra bernama Yahya. Untuk itu Allah mengaruniakan kesehatan yang baik kepada istrinya. Dari mandul enggak? Mandul. Ya? Betul kan? Ya, istri Zakaria nih Nabi. Ya. Betul kan? Panjang umur disebut datang beliau. Ya. Nah, tadi Anda meminta runut untuk apa? Sinabus, sinabah. Ya. Nah, nanti nunggu juga ya. Tapi antum nggak edit antum ya, bedanya harus datang ya. Kapan ya kalau edit? Masya Allah. Ya, jadi jelas ya, menjelaskan dulu tafsir Quran surat An-Naim. Al-Anbiya ayat 90. Makna 90 materi, rezeki, kaitannya di situ. Dari sakit ke sehat itu kesempatannya sana. Dari pengen punya anak jadi punya anak, ya. Udah paham ya? Jadi jabarannya tadi mandul sehat. Setelah itu doa dikabulkan. Yang kata medis nggak mungkin, ya. Lanjutkan ayat ini ya. Allah kan menjelaskan kalau dilanjutkan ya. Tapi itu aja yang dibaca. Alasannya kenapa dikabulkan itu dengan membaca itu? Karena semua senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan. Ngapa ayat itu kalau kebaikan nggak dilakukan, nggak juga mempan? Baik dengan istri, baik dengan tetangga, baik itu nggak perlu diabarin. Jangan pelit. Anak yatim nggak makan, mati langsung tidur, kira-kira gitu. Mana lagi? Kira-kira gitu. Walaupun hanya 5 rupiah,
Ya, ini bukan dia. Ini fastabiqul khairat yang harus dijelaskan. Berlomba-lomba membuat kebaikan. Nah, jangan dulu ditahan ya. Nah. Jadi karena mereka semua selalu bersegera, kan di situ ayatnya. Semua mereka selalu bersegera, kan sambungannya gitu. Kalau doa antum ingin dikabul, bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Nah, sudah itu berdoa. Berdoa sama Nabi. Bacaan tadi, nanti doanya ada di bawah. Ya. Selain itu juga karena senantiasa berdoa kepada Allah dengan hati yang harap-harap cemas. Doa yang bagus itu harap-harap cemas gimana tuh? Itu khusyuk. Pas nanya sama Anda, takut begitu harap cemas yang timbul karena Anda udah Tuhannya berhasil. Jadi Tuhannya dong, nggak boleh itu. Anda yang menguatkan itikad, ya, supaya antum tetap ketentuan ada di Allah, maka tetap harap-harap cemas. Ya, khusyuk tawadu. Itu ayat Al-Anbiya 90, amalan praktek dengan murattal inaba, bukan rukyah, inaba. Ya. Nah, sampai di sini udah paham ya. Kedua yang mesti diamalkan terkait kehidupan sekarang, banyak 80% arahan sakitnya mental karena proses epistemologi yang tinggi dan teknologi yang tinggi. Ya. Kedua, dibaca Al-Isra ayat 76. Dibaca. Praktekkan 7, 6 dengan rukun dan mahabbah. Nah, maksudnya ya. Waimkadu. benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri mereka untuk mengusirmu daripadanya, dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal, melainkan sebentar saja. Anda yang baca artinya ya. Dan sungguh mereka hampir membuatmu ya, gelisah, galau, cemas, khawatir di negeri Mekah. Ini terhadap Muhammad katanya. Karena engkau harus keluar dari negeri itu. Konsepnya apa? Kalau gelisah, hijrah. Apa? Nah, hijrah zaman sekarang apa? Pergi dari Padang. Bukan begitu, bro. Berteman dengan siapa antum? Kalau teman Cinggaha, temenin sebentar aja. Karena perintah terakhirnya melainkan sebentar saja. Duduk. Itu perintahnya. Kalau penyakit mental nggak akan sembuh deh kalau antum tetap bermain di sana. Itu hijrah. Ya. Konsep hijrah itu harus dipahami dalam konsep yang benar. Takutnya, jangan tinggal di Padang ini. Boleh hijrah begitu boleh, kalau di Padang semuanya di Padang.
Jadi ayat ini kan mengungkapkan bagaimana tekanan yang dihadapi Rasulullah. Kan diuji itu. Kita kan tekanannya kuat sekali sekarang. Ya. Kaum muslimin hampir ya berhasil membuat beliau ini Rasulullah SAW tidak tahan lagi berdiam di Mekah. Setelah orang kafir Quraisy membuat rencana untuk membunuhnya. Peristiwa itulah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Ya kalau untuk galau hijrah lah. Ya. Hijrah dari galau itu. Ya, kalau biasanya ngadunya ke bantal, hijrahnya ke masjid gitu. Ya Pak ya. Gitu. Konsepnya gitu. Ya. Allah menyampaikan ancamannya melalui Rasulullah kepada kaum kafir Quraisy bahwa jika Nabi dan kaum muslimin terus dari Mekah, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dalam waktu singkat mereka akan dibinasakan Allah, selanjutnya negeri Mekah akan dikuasai kembali oleh kaum mukminin. Kalau Anda bisa tidak, masalah itu clear. Tiga, moral ada dua nih dalam nama. Jenis penyakit inabahnya udah jelas, kejiwaan. Konsepnya dari penyakit mental dulu. Ditunjukkan di Al-Quran. Fusilat ayat 49. Baca. Ketiga, ini berlaku semua ya. Kalau antum merasa penyakit mental kena, depresi, apa aja, stres, galau, susah, kebingungan, mortalkan itu ayatnya. Baca ayat itu. Fusilat ayat 49. La yasma'ul insan. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Intinya apa? Nggak panjang-panjang. No putus asa. No hilang harapan. Galau nggak boleh putus asa. Nah ya, itu aja kuncinya. Ya. Ini perlu dijabarkan sedikit. Kondisi kesehatan mental ya, adalah perasaan putus asa. Putus asa adalah kondisi ketika manusia merasa ingin menyerah dan nggak ada harapan, betul? Itu kondisi kesehatan mental kaitannya. Setuju kan nih? Setuju ya. Nah, dalam ayat tadi, ya, dijelaskan bagaimana sifat buruk manusia yang meminta kesenangan, lalu setelah mendapatkannya sering melupakan Allah, lalu ketika Allah memberikan malapetaka, akhirnya malah putus asa. Diuji sedikit, ya, kalang kabut. Ya, itu nggak boleh. Ya. Berubah hijrah, naik ke atas tadi. Ya. Jadi dalam hal ini kita udah paham. Yang keberapa itu amalan mortalnya dalam inabah? 3, 4. Runutnya harus jelas ya. Coba kalau andung suruh obat mental dari korelasi Al-Quran firman Allah secara runut, berat kan? Nah, Al-Araf ayat 201 dibaca.
innal ladzina taqaw. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tazakkaru fa'iza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Halo, yang tadi 3 ayat. Akses galau kita dari mana? Dari luar. Pas kita sudah bisa membek dari luar dengan hijrah melakukan kebaikan, masih ada ujian? Dari mana ujiannya? Korin. Itu mengandung jabarkan korin. Dari dalam sendiri, nggak lepas kita hidup dengan ujian itu. Hantam dengan ayat ini. Antum sudah bertakwa pun pasti diuji. Bukan dari luar lagi. Ya, karena antum sudah soleh nih, udah jadi orang bertakwa, orang nggak berani lagi kan. Tapi korin bagaimana? Waswisudurina sih mana? Mungkin kuat nggak? Perintahnya apa? Setelah memberi petunjuk ya, kepada Nabi Muhammad, beliau hijrah, bertakwa, tetap bertahan dengan kesabaran. Ya. Kemudian Allah turun, ditujukan karena antum sudah bertakwa, ya, memberi batas pemisah antara diri mereka dengan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga menghalangi masuknya rayuan, godaan jin, korin, setan yang dapat memalingkan dari perintah Allah. Amalkan yang keberapa itu? 4. Runut tinabah keempat itu. Jadi kita udah tahu. Yang dari luar udah tahu ngatasinya. Yang dari diri dalam sendiri sudah tahu. Dan itu semua Quran. Nggak mungkin Quran salah. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu amalannya? Allah berfirman, Al-Baqarah 286. Itulah penutup berapa ayat itu untuk proses inabah. Nah, baca 286. La yukalifullahu La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana
kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, ya. Sifat di dalam kita walaupun sudah bertakwa, lalai dan lupa. Amalannya ini. Sudah itu, antum sering membaca ayat ini sebagai permohonan. Tapi antum tidak tahu sebabnya. Sebabnya ternyata dari luar cara bergaul antum yang harus hijrah. Dari dalam bisikan syaitan harus dipahami. 2 ayat di atas untuk keluar, 2 ayat di bawahnya untuk ke dalam. Baru antum boleh baca ayat Al-Baqarah ini. Duduk nih. Itu bacanya ada. Rupanya. Nggak tahu sebabnya kenapa. Paham? Paham ya? Di sini letak intelektual Islam. Tahu sebab masalahnya. Dari mana sumbernya, betul kan? Hantam dulu di atas, hantam dulu yang di sini. Maka kita baru baca ayat Al-Baqarah. Setuju? Kalau antum baca ayat ini, enggak pakai ayat ini, gimana? Repot kan? Takdir. Dapat pahala. Tapi tidak bisa terima. Tahu tiba-tiba apa? Itulah inabah. Nah, pertanyaannya, inabah itu perbaikannya di arah mana? Nih, ruqyah perbaikannya 2 tempat, arah bawah yang bersama arah atas itu ruqyah. Makanya ruqyah arahkan kepala. Kalau inabah arahnya dada. Duduk Kak. Sampai ruqyah kemana arahnya? Nafs sama ke kepala. Ya. Arahannya itu ruqyah. Prakteknya selalu ke dada enggak? Enggak. 2 tempat itu. Kalau inabah prakteknya ke dada. Itu terapinya. Nah, itu perlu dicatat. Jadi harus tahu perbedaannya. Lengkapnya memang harus satu jalan. Duduk ya. Nah, sekarang kalau sulit dijabarkan secara analisa, antum gini aja. Kalau gelisah, sakitnya udah ke mental belum ke fisik, antum amalin 4 ayat tadi. Ya. Dan ayat terakhir angkat tangan jadi Robbana. Ya. Kalau ayat ruqyah ada di kepala, ya, itu langsung ke fisik kerasa. Maka antum bisa meruqyah kemarin jabarannya, ayatnya. Kalau nggak sanggup sudah ke fisik, antum perlu peruqyah. Ya, tapi kalau antum sudah paham ilmunya, ruqyah dan inabah, untuk apa lagi peruqyah? Itulah yang mulia kata Nabi. Ya kan? Nah, udah sampai sini ya. Sekarang kita bahas lebih terurai lagi supaya paham konsep dari inabah ini, ya. Enggak ada yang berat dalam beragama. Kalau antum sudah pahami secara benar, meyakini bahwa Allah yang menentukan, enggak ada yang berat. Dan tidak perlu ada kekhawatiran tentang tanggung jawab atas bisikan-bisikan hati. Kalau antum bisa mengendalikannya. Hati-hati, hati itu paling gawat bisikannya. Ya. Qalbu nawaitu itu bisa langsung hakul. Jadi Allah berdasarkan niatnya kan. Antum melakukan sesuatu berdasarkan niatnya kan. Ya. Sebab Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Iya kan? Nah. Dia yakni setiap manusia
mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya walaupun baru dalam bentuk niat dan belum terwujud dalam kenyataan, sudah dapat pahala. Dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya dan wujud dalam bentuk nyata. Arif kan? Ya. Karenanya ada doa, ya Rob, kami jangan engkau hukum kami jika kami lupa hal tadi. Ya, jadi mengamalkan ayat ini di Al-Baqarah 286, kalau tidak paham runut yang di atasnya agak susah makbulnya. Duduk ya, karena kita nggak tahu sumber masalahnya. Ternyata ada masalah, kita kan bisa kontrol muhasabah. Ternyata awak dan banyak dosa. Kedua, kita sudah takwa, kok masih juga dicoba. Ternyata kita tidak ngerti masalah, menggempur, mengendalikan korin pendamping kita yang membisikkan kejelekan. Ada amalannya, iya kan? Nah, jadi jelas ya, 4 ayat tadi udah jelas amalan inabah itu dulu ya. Ini belum ke spesifik. Misalnya kalau dia sudah manja, arti kata ketagihan, narkoba, maksiat, sampai titik gila, itu beda lagi. Tapi ini nggak bisa ditinggal. Tahu nggak? Ayat ini nggak bisa ditinggal. Duduk. Aduh, nggak selesai ngaji nih. Ini ada yang milih ke terapi torekot sih. Ya. Tapi nggak apa-apa untuk antum. Ya. Mudah-mudahan antum dengan memahami ini, hati antum dikurangi, bisa dibersihkan. Walaupun kita ada amalan secara nafi isbat, ya. Hati kita pahami dulu. Qalbu adalah poros kehidupan dan perilaku seseorang. Setuju? Bukan pikiran. Yang menentukan baik buruknya manusia tadi. Ya. Jika kolbu manusia dapat mengendalikan dengan baik, antum kendalikan. Jangan menyebut manajemen kolbi. Jangan. Bisa mengendalikan kolbu dengan baik secara tuntunan syariat, maka manusia akan menjadi baik. Bahasanya secara bahasa orang-orang torekot namanya kolbu yang sehat. Syariat menyebutnya kolbun syarif. Ya, ada perbedaan. Kalau di torekot lebih cenderung ke terapi, namanya kolbu yang sehat. Tapi dalam syariat menyebutnya kolbun syarif. Duduk? Ya. Tapi sama itu konsepnya. Jika kolbu manusia tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka kolbunya akan sakit. Akan sakit. Orang yang sakit kolbu nggak kerasa. Nggak kerasa sebelum kena ke fisik. Ya. Jadilah ya manusia kalau kolbunya sakit. Apa? Jadi manusia apa? Pertama, rakus. Perut gede, makan banyak. Ya. Kedua, sampili kariang. Itu sakit kolbunya. Ya. Jadi serakah, rakus, pelit, sombong. Yang terakhir, pendengki. Itu kolbunya sakit. Kalau dalam ilmu terapi tasawuf namanya kolbunya sakit. Jadi kalau ditanya kolbun sakit ada berapa? Itu dia. Nah. Memperturutkan keinginan hawanya, globalnya hedonisme. Hedonisme, betul kan? Kolbun sakit, nggak bisa dikontrol. Naik hawa itu bahayanya dia nggak ke kepala, langsung ke tengah. Maka ada amalan menekan dalam inabah. Jangan dulu dicatat. Amalan itu nanti konsepnya dari Bani Janabat. Emang ada tuntunannya, ya.
Antum kalau berendam kan mesti duduk. Nanti terasa tuh ditekan tuh. Insya Allah kita amalkan. Tapi bagi yang sakit, kalau kolbun nggak sakit ya nggak bisa lah. Ya. Nah. Jadi secara umum kolbun yang sakit tandanya bisa dilihat: rakus, pelit, serakah, sombong, pendengki. Itu dia. Itu kelihatan nggak? Enggak. Sifatnya kejiwaan. Iya kan? Nah, diri sendiri yang tahu. Ya, memang ada orang bisa membacanya. Di samping itu juga, kalbu yang sakit ini belum batu atau belum mati loh. Ini baru sakit. Dia akan melahirkan sekelompok manusia. Ini ya, dengan yang rakus, pelit, serakah, sombong, pendengki, akan melahirkan sekelompok manusia fasik. Melahirkan itu munafik. Kalau kalbu antum rusak, sakit, munafik, pendusta, murtad ijingnya. Jadi udah tahu murtad, fasik, sumbernya ternyata kalbunya sakit. Sepakat? Ada. Nggak ada lagi hati yang selamat sehingga kerusakan duniawi, ukhrawi meluas merajalela. Inilah maknanya penyakit hati secara bahasa umum, kolbunnya sakit, jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Betul? Jauh lebih berbahaya. Nah, disinilah masuknya peranan psikoterapi Islami. Duduk. Siapa di sini psikoterapi Islami? Antum, bukan milik UIN. Setuju? Antum semuanya. Disinilah masuknya ilmu psikoterapi secara ruhani. Betul? Itu dulu. Sebab penyakit udah tahu, amalan inabahnya ke diri udah tahu. Ruqyah sendiri sudah. Inabah diri 4 ayat tadi. Udah selesai, udah pulang. Nah, ini udah masuk praktek nih. Ya. Peranan psikoterapi Islami menjadi perhatian masyarakat karena dapat membantu terutama dalam menangani berbagai persoalan kehidupan manusia, khususnya yang berkenanan dengan kejiwaan. Ya, betul kan? Nah, psikoterapi Islami merawat penyakit mental, kemudian spiritual, kemudian moral, kemudian fisik. Ulang. Silabus psikoterapi Islami, bukan konvensional. Ini ada di Quran. Pertama, mental, sudah antum jabarkan. Kedua, spiritual. Ketiga, moral. Keempat, baru fisik. Kalau di fisik masih lama bro. Ada berapa tahapan spiritual dan moral. Fisik itu yang disebut tibbun nabawi, bekam. Sepakat? Herbalis. Sepakat? Itu terakhir. Mudah-mudahan doain sampai ke penyakit fisik. Bahasa orang lama menyebutnya para tabib Islami. Disitulah lahirnya siapa? Ibnu Sina. Oh, ya. Jadi cuma 1 poin itu yang fisik. Nah, kita belajar ilmu kedokteran hanya 1 poin di situ. Betul kan? Nah, antum sekarang belajar, coba percepat mental, spiritual, moral. Waduh, capek dong ya. Dan Allah melalui berkah banyak Al-Fatihah ya, kirim, disehatkan yang duduk, gitu. Ya. Jadi berdasarkan tentunya
Yang tadi itu, yang 4 tadi, metode yang digariskan secara syariat Islam. Ya. Tentunya diperoleh dari Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi keteladanan orang soleh dan ilmu pengetahuan Islam ini perlu kita pahami dulu. Itu sebabnya tujuan psikoterapi Islam. Tujuannya kita harus tahu. Akademis benar sih dong? Enggak. Zamannya sudah serba epistemologi. Ya harus kita runut ke sana. Jadi tujuan psikoterapi Islami adalah untuk melahirkan kepribadian yang harmonis. Jangan sehat aja dong, pribadi kita yang harmonis, ya, sehat, seimbang, membentuk pribadi Muslim yang sejati untuk mendapatkan, ayo, warid lokamat lubi, ridho Allah saja. Berdasarkan tentunya semuanya syariat Islam. Jadi orang torekot nggak bersyariat salah. Harus dalam itu, betul kan? Sampai titik ridho. No. Mencerdaskan emosional. Ya, insya Allah akan ada. Membentuk pribadi yang berakhlak. Nah, apalagi komunitas manusia yang berperadaban. Dapat itu semuanya. Ya. Para psikolog agama doakan semuanya, khususnya ulama Islam, harus lahir lebih banyak di kondisi sekarang. Pas di UIN nggak laku ilmu ini nih, kan aneh. Betul. Ya. Ulama Islam, psikolog agama Islam melakukan identifikasi penyakit yang diderita manusia modern yang disebut sebagai gejala keterasingan atau alienasi yang disebabkan oleh satu. Ini psikolog Islam ya. Keterasingan atau alienasi yang disebabkan oleh satu, perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. 2, hubungan hangat antara manusia sudah berubah menjadi hubungan yang gersang. 2. 3, lembaga tradisional berubah menjadi lembaga rasional. Betul gak nih? Kecerdasan rasional, lembaga tradisionalnya dihilangin. 4, masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi heterogen, paham ya? Nah, 5, stabilitas sosial berubah menjadi mobilitas sosial, benar kan? Itu dia. Aduh, pusingan dong aja ini. Pusing gak nih? Nggak pelan-pelan, makanya dasar ini kalau nggak dikejut nggak ngerti inobah nanti, nggak bisa menjadi penterapis, ya kan? Sumber penyakitnya tahu itu, ya. Situasi psikologis dalam sistem sosial yang mengkungkung manusia modern, kondisi sekarang bagaikan kerangkeng yang sangat kuat. Kalau kita tidak tahu, tidak bertanya kepada Quran, membuat penghuninya tidak mampu melepaskan diri dari kerangkeng itu kan. Ya. Perilaku masyarakat kapitalis modern, wah, lebih ngeri lagi. Nah, yang semakin mengabaikan sentuhan dan pemaknaan hidup yang lebih dalam dan lebih kontemplatif, mulai nggak ada. Sementara prestasi ilmiah, produksi teknologi semakin canggih, dikejar-kejar. Jadi di sini muncul realitas paradoksal. Rasailah pusing siapa? Yaitu artinya masyarakat sangat menggantungkan hidupnya pada high-tech. Apalagi
tetapi dengan sentuhan sikap lautos. Jelasin Ustadz tuh ya. Bahasanya memang harus ke situ. Kalau diterjemahkan nanti berubah makna. Ayo, susahnya itu. Prestasi iptek semakin tinggi, tetapi kualitas moral pemaknaan hidup rendah serendah-rendahnya. Gawat nggak? Lah, jadi karena itu, Andung hanya nasihatin. Dengan hal ini, akhir-akhir ini pentingnya nilai-nilai kekhususan, nilai-nilai agama, ya, menjadi isu yang semakin menonjol dalam bidang psikologi. Dukung dulu deh psikologinya, tapi Islami ya. Pendulum diskursusnya harus kita pahami. Aduh, dong turunin deh bahasanya ya. Udah ngerti ya? Ya. Mulai bergerak meninggalkan naturalisme, agnotisme, bahkan humanisme. Udah dah, itu pahami sama Pak Uji. Sama Akhwatela ya, pahami itu. Dari Andung itu aja. Nanti maknanya dijabarkan secara lebih umum. Ya. Bahkan humanisme sekarang ini hati-hati ya, mulai salah sasaran. Ya. Mendominasi bidang kehidupan selama hampir sepanjang abad ini loh. Salah satu fenomena yang sangat terang, jelas berkenaan dengan hal ini adalah fakta bahwa era modern menimbulkan kecemasan, keterasingan, kekerasan, egoisme, depresi, tetapi semangat hidup manusia tak dapat ditekan. Nung cerita dulu aja lah ya. Masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih. Karena itu kegagalan spiritual, sosial dari berbagai sistem organik religion banyak diikuti dengan sejumlah kegagalan yang sama dari pendekatan non-religius. Ini tampaknya menimbulkan harapan baru pada fenomena spiritualitas setelah lari ke sana. Ya. Jadi beberapa di antara termanifestasikan pada menjamurnya praktek pengkultusan, magic, perdukunan, takhayul, pemaksaan dalam praktek emosionalisme, dipaksa prakteknya. Ya. Semuanya mengindikasikan adanya kemungkinan perkembangan ke arah negatif. Mulai rame. Ya. Itu sebabnya fenomena yang terjadi sekarang ini termanifestasi pada menjamurnya praktek yang disebutkan tadi. Sifatnya ujungnya negatif deh kalau kita tidak paham dalam konsep Islam. Itu sebabnya di abad sekarang kodrat zamannya, abad modern lah, apa ceritanya yang ditandai dengan beberapa karakteristik. Pertama, tandanya harus dipahami, meningkatnya kebutuhan hidup. Padahal nggak perlu-perlu banget. Ya. Semula manusia sudah merasa cukup ketika ia berhasil menemukan kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan primer berubah menjadi sebuah prestis yang bersifat sekunder. Sepakat? Ini perenungan kita. Bukan Andung suruh jadi fakir. Pemanfaatan. Akibatnya orang hidup selalu mengejar waktu. Waktu begitu-begitu aja. Materi, prestis, ya pada gilirannya manusia tidak lagi memperhatikan nilai moral dan agama. Setuju? Nah, ini kan tugas kita penterapis. Bumikan dong ilmu tasawuf. Ia hidup bagaikan mesin yang tidak punya perasaan. Ada nggak? Banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan hidup itu aksesnya. Kedua, menguatnya rasa individualistis dan egois antara sesama manusia. Menguat. Ada hilang. Dungu lah, hantu belau lah, keluar semua. Betul kan?
Bener gak tuh? Itu karena menguatnya rasa individualistis dan egois antar sesama manusia. Manusia disibukkan oleh dirinya sendiri dan tidak lagi memikirkan orang lain. Itu sebenarnya. Disinilah muncul sikap individualistis dan egois yang mewarnai hubungan HAM antar manusia. Karena itu terlalu menonjolkan keakuan. Akhirnya merasa kesepian dalam hidup ini. Naikin aku antum. Tempat rame antum merasa sendiri. Itu penyakit gawat loh, mental loh. Iya. Mudah-mudahan gak kena di sini. Silaturahim konsep Islam. Andai pun ia berhubungan dengan orang lain, semuanya didasarkan atas zaman sekarang. Kalau nggak ada kepentingan, penuh sekali dengan motif materi. Maaf kok jadi marah-marah ini. Enggak, ini supaya tahu apa yang mesti diterapi. Nggak apa-apa ya. Wawasan sebenarnya, tapi wawasan kita kan harus melalui konsep Quran, petunjuk, hadis, sunnah. Ya. Hilanglah rasa persaudaraan, cinta, hubungan pun menjadi sangat gersang. 3. Pertama tadi udah tahu ya, meningkatnya kebutuhan hidup, akibatnya gitu. Kedua, menguatnya egois, individualistis sesama manusia, akibatnya itu. Ketiga, hidup dipahami sebagai sebuah persaingan. Enggak cuma antum kalau antum merasa bersaing dengan orang lain. Tolong, orang yang cerdas, profesional di bidang apa aja ilmunya, jangan ada pikiran persaingan. Itu bukan Islam. Coba renungkan itu. Renungkan dalam-dalam. Hidup kok dipahami sebagai persaingan. Kita nggak kapitalis. Antara satu dan lainnya harus saling menyingkirkan, saling menjatuhkan. Gawat kalau sudah memusnahkan. Untuk mengejar sesuatu, katakanlah untuk memperoleh materi, untuk memperoleh prestasi, manusia tidak segan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi jika dipandang akan menghalangi apa yang diinginkannya, akhirnya yang terbangun adalah hidup yang penuh permusuhan. Masya Allah. Sesungguhnya realitas sebenarnya yang sedang melanda manusia zaman sekarang, yang menyebut dirinya modern, sangat primitif. Lebih jahiliyah dari yang nyata. Jahiliyah modern. Tanda akhirul zaman. Nah, kita harus cerdik. Nah, manusia modern begitu sibuk bekerja keras melakukan penyesuaian diri dengan tren modern. Kan kaprah itu. Ia merasa sedang berjuang memenuhi keinginan, padahal sebenarnya mereka diperbudak oleh keinginan orang lain. Nggak sadar kita dijajah oleh keinginan sosial. Betul kan? Nah, sebenarnya sedang mengejar apa kita? Yang diharapkan orang lain bukan keinginan dirinya kan? Berdasarkan analisis, analisa, observasi, ya. Khusus para pakar mungkin ada yang sampai ke sini. Manusia modern mengidap rata-rata gangguan kejiwaan berupa, nggak disadari nih. 1, orang sekarang gangguan kejiwaannya tidak disadari. Di antaranya 1, kecemasan. 2, kesepian. 3, perilaku menyimpang. 4, psikosomatik. Setuju? 5 tuh. Kena tuh rata-rata. Kita nggak menyadarinya. 1, apa? Cemas. 2, sepi. 3, perilaku menyimpang. 5, psikomatik. Nunggurai satu-satu. Kecemasan, perasaan cemas yang diderita manusia modern bersumber dari hilangnya makna hidup, the meaning of life.
gagal merumuskan tujuan hidup di muka bumi ini. Pertama. Kedua, kesepian. Gangguan kesepian bersumber dari hubungan antar manusia interpersonal di kalangan masyarakat modern yang tidak lagi tulus dan hangat. Kegersangan hubungan antar manusia ini disebabkan karena semua manusia menggunakan topeng-topeng sosial untuk menutupi wajah kepribadiannya. Jadi bukan dengan tampilan jati diri yang sesungguhnya. Betul kan? Nah. Sepi. Kebosanan. 3. Karena hidup tidak bermakna, hubungan antar sesama manusia itu gersang, hambar. Semuanya jadi hambar. Menyebabkan manusia modern mengidap penyakit kejiwaan berupa kebosanan hidup, cepatnya waktu. Ketika dipentas kepalsuan, manusia modern seolah-olah memperoleh kepuasan, namun sekejap. Setelah ia kembali ke rumahnya, ia menjadi sepi dan cemas. Perasaan yang berkepanjangan ini menjadikan dirinya menjalani kebosanan, bosan terhadap kepura-puraan, bosan kepada kepalsuan, namun ia tetap tidak tahu apa yang harus dilakukan. Konsep tasawuf, konsep Islam, konsep rohani, konsep torekot, itu solusinya. Dengan kehidupan sekarang. 4. Perilaku yang menyimpang. Dalam keadaan jiwa yang kosong, dalam keadaan jiwa yang rapuh, menjadikan seseorang tidak lagi mampu berpikir jauh, inovasi ke depan, enggak. Kecenderungan kepada pemuasan kepada hal-hal rendah menjadi sangat kuat kali. Karena pemuasan atas motif ini sedikit menghibur, ya. Manusia dalam tingkatan gangguan kejiwaan ini mudah sekali diajak atau dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma moral agama. Itu yang perilaku menyimpang begitu. Masya Allah, Andung berdoa, Andung menjelaskan secara lebih detail dulu, karena penterapis harus paham sampai sini. 5, apa itu psikomatik? Psikomatik merupakan penyakit gabungan fisik dan mental. Halo? Gawat gak? Fisik mental gabung, itu namanya psikomatik. Nah, tadi dijabarkan mental, fisik udah kena. Yang sakit sebenarnya bukan fisiknya, jiwanya. Tetapi menjelma dalam bentuk fisik. Di sini sering menggunakan ilmu sihir. Tahu nggak di dalam sihir? Ruhaninya, jiwanya, batinnya terasa secara fisik. Lah, ya. Mereka biasanya selalu mengeluh merasa tidak enak badan, jantung berdebar, lemah, tidak mampu berkonsentrasi. Kan bahasanya begitu. Padahal yang sakit apanya, Pak? Wujudnya bisa dalam bentuk apa kira-kira? Sindrom, trauma, stres, ketergantungan kepada obat penenang akhirnya. Gawat nggak? Lah, itulah kondisi masyarakat modern. Berada pada tepi eksistensi yang sesungguhnya, bukan pada pusat eksistensi. Secara otomatis menimbulkan kegelisahan yang berasal dari dirinya sendiri loh. Karenanya sebab-sebab kegelisahan itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Runut 4. 1, karena takut kehilangan. Betul kan? Apa yang dimiliki. 2, timbul rasa khawatir terhadap masa depan yang tidak disukai. Akibatnya trauma, imajinasi masa depan. 3, rasa kecewa terhadap hasil kerja yang tidak mampu memenuhi harapan dan kepuasan. Tadi dijabarkan di atas tapi lebih terurai sekarang. 4, banyak melakukan pelanggaran dan dosa.
Itu yang perlu Andung sampaikan, tidak disebut mukadimah, sebetulnya Andung jabarkan sudah amalan tadi dari Al-Quran, bukan hadis. Inabahkan diri antum, bahasa syariat, tobatkan diri antum, tetap ada dasar keilmuannya, itu tadi. Paham ya? Ternyata proses kita mendoa kepada Allah, ya Allah ampuni kalau saya lupa. Harus tahu sebab lupa apa? Efek dari luar juga efek dari dalam. Maka doa antum keren. Berarti doa antum sudah makrifat. Duduk. Maaf, di sini anu nggak suka kalau ngaji taklid. Di sini bukan kacangan, harus paham. Setuju? Itu gunanya kita majelis taklim. Lama duduk tengah malam orang tidur. Masya Allah, Andung berdoa. Silahkan koreksi betul atau salahnya kaji di sini. Betul kan? Antum sendiri yang bisa menilai. Ya. Jadi itulah yang perlu Andung pahami dasarnya. Kita masuk ke bab 2 aja ya. Langsung putus kaji di Inabah dasar. Bab 1. Masuk Inabah bab 2, nanti ada penggabungan.